Saat ini kan pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar-besaran begitu ya. Tentunya ini juga berdampak pada pemerintah termasuk sektor pariwisata. Menurut Anda apa saja strategi untuk mengatasinya? Iya Mbak Bunga, ini sebetulnya kita lagi putar otak karena kita cukup kaget ya dengan adanya pemangkasan anggaran besar-besaran terutama untuk perjalanan dinas, kemudian penyelenggaraan meeting dan sebagainya yang memang untuk sebagian pelaku pariwisata ini menjadi tulang punggung untuk bisnis mereka. Jadi contohnya seperti teman-teman anggota GIPI dari pengelola event, penyelenggara event, dari penyedia tempat konvensi segala macam, itu biasanya teman-teman hotel, travel agent juga, itu biasanya menggantungkan bisnisnya mereka dari adanya event-event government atau government spending. Nah, kami sudah mendata dari pihak hotel itu kan ada kerugian sekitar 40%. Kemudian dari pihak teman-teman penyelenggara pameran kurang lebih sekitar 50% di saat sekarang, tapi setelah Lebaran kemungkinan kerugiannya akan lebih besar lagi 60-70% Mbak Bunga. Karena biasanya government spending itu akan lebih banyak setelah Lebaran. Jadi memang awal-awal ini mungkin masih belum terasa banyak karena biasanya tahun-tahun sebelumnya memang di awal-awal tahun karena ada penyusunan anggaran, kemudian perencanaan dan sebagainya, di awal-awal itu rata-rata memang masih belum banyak event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara kami mensiasatinya? Kalau dari anggota kami juga Asindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia, ya travel agent ini kan palu gada ya, apapun yang diminta oleh customer, apapun yang bisa kami jual, itu pastinya akan dipasarkan oleh teman-teman. Nah, salah satunya ya mohon maaf akhirnya teman-teman menjual paket tur wisata ke luar negeri. Karena salah satu market lainnya yang bisa mendukung itu adalah kan inbound, pasar dari wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Tapi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, demikian pula halnya dengan mendatangkan atau menyelenggarakan event-event berskala internasional di Indonesia, itu kan juga perlu biaya promosi. Perlu ada upaya promosi yang dilakukan oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk menarik mereka supaya mau datang ke Indonesia. Nah, sementara anggarannya, pemasarannya pun dipangkas. Jadi sebetulnya agak sulit bagi kami untuk bergerak memasarkan ke luar negeri jika anggarannya itu dipangkas. Termasuk dengan teman-teman penyelenggara event pameran. Penyelenggara event pameran ini mereka juga perlu mempromosikan, hey, ayo buat dong eventnya kalian di Indonesia untuk asosiasi luar negeri, untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri, korporasi di luar negeri. Bagaimana teman-teman penyelenggara pameran ini bisa menawarkan Indonesia sebagai lokasi atau venue event mereka jika tidak ada anggaran untuk pemasaran tersebut. Dan juga tidak ada insentif-insentif yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk wisatawan maupun juga untuk penyelenggaraan pameran. Baik, Bu Pauline, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa event kemudian hotel ini sudah mengalami kerugian 40% dan kira-kira akan bisa sampai 70%. Nah, ini kerugian yang didapat dari mana? Apakah dari cancel event-event yang tadinya sudah ada atau seperti apa, Bu Pauline? Betul, dari pembatalan event yang sudah direncanakan sebelumnya dan juga dari potensi tidak adanya FGD ataupun rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah di lokasi mereka. Ya. Jadi berbagai KL pun kementerian lembaga umumnya setiap tahun juga menyelenggarakan pameran yang berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing. Nah, ini juga ada kemungkinan karena pembatalan untuk bayar gaji aja katanya susah kan, beberapa KL sudah bilang kalau dana di freeze mereka cuma bisa bayar gaji sampai bulan Mei atau bulan Oktober. Kemudian tenaga honorer juga sudah dihapuskan, sudah di PHK dan sebagainya. Jadi mereka mungkin nyelamatin diri mereka masing-masing dulu kan, pastinya menyelamatkan karyawan mereka, menyelamatkan mereka punya pekerjaan sehari-harinya dulu daripada memikirkan untuk pengembangan pameran dan sebagainya. Jadi yang kami prediksi akan banyak sekali KL yang juga membatalkan atau meniadakan pameran yang biasanya mereka selenggarakan. Baik, berarti dampaknya ini cukup besar ya Bu Pauline. Seberapa besar Bu Pauline dampaknya atas adanya Ya, pemangkasan anggaran? sangat besar sebetulnya. Jadi kalau tadi kan dari hotel sudah bilang 40%, kemudian dari pihak penyelenggara pameran juga kurang lebih sekarang ini sebelum Lebaran 50%, setelah Lebaran akan lebih besar 60, diprediksi 60-70%. Kurang lebih situ. Jadi bisa kita pukul rata-ratakan kurang lebih sekitar 50% dampaknya terhadap bisnis pariwisata itu sendiri.
Baik. Nah, kemudian untuk dari Kemenpar sendiri, Bu Pauline, ini kan tadi sudah ada begitu ya siasat bahwa akan ada di mana sebentar lagi kan akan Lebaran. Konsep hotel itikaf ini juga akan menarik daya wisatawan begitu ya, menarik tamu masuk begitu ke perhotelan. Apakah Anda melihat ini menjadi betul-betul peluang atau sebetulnya sebenarnya tidak banyak juga ini dampaknya, Bu Pauline? Sebetulnya dampaknya akan ada, tapi ini kan cuma momen tertentu ya di musim liburan Lebaran untuk memanfaatkan pergerakan wisata domestik. Contohnya seperti Nataru yang lalu, kemudian ada libur panjang di waktu itu dan Isra Miraj, itu cukup membantu pergerakan wisatawan domestik. Banyak sekali masyarakat yang juga memanfaatkan waktu libur panjang tersebut untuk stay dan sebagainya atau berwisata ke wilayah aglomerasi. Tapi patut dicatat bahwa Indonesia ini masih punya masalah terkait dengan tiket pesawat domestik yang belum terjangkau untuk semua orang. Sementara kita juga tahu di musim liburan Lebaran itu biasanya masyarakat yang memang tujuannya betul-betul berlibur rata-rata menghindari perjalanan lewat darat ataupun juga perjalanan menggunakan kereta api atau kapal laut karena bertabrakan dengan arus mudik. Jadi yang memang tujuannya betul-betul berlibur biasanya akan menggunakan pesawat atau menggunakan moda transportasi lainnya yang di luar jalur mudik. Jadi hanya momen tertentu saja dan tidak bisa diharapkan untuk membantu kelangsungan hidup sepanjang tahun. Baik, ini cukup menarik ya Bu Pauline soal tiket pesawat domestik karena ini sebenarnya sudah menjadi isu cukup lama begitu ya, di mana sejak dulu Iya. bahwa kita sudah sama-sama ingin memperbanyak pariwisata domestik begitu ya, tapi nampaknya terbatas lagi karena tiket pesawatnya. Nah, dari GIPI sendiri Bu Pauline, apakah sudah ada audiensi atau dialog dengan pemerintah mengenai hal ini? Apakah sudah ada solusi begitu dari pemerintah? Ya, sudah berkali-kali dilakukan juga koordinasi dengan maskapai penerbangan domestik, tapi kan memang kendalanya masih tetap sama, harga suku cadang yang masih terkena pajak, kemudian juga katanya harga aftur di Indonesia yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan di negara lain, lalu juga kekurangan armada, kemudian juga ada beberapa maskapai yang memang masih belum beroperasi secara penuh. Jadi hal-hal ini memang ya harus ditangani secara cepat ya sebetulnya, bukan cuma di saat momen-momen tertentu di mana tiket pesawat menjelang Nataru turun 10%. Masalahnya bukan turun 10%, tapi bagaimana maskapai ini bisa memberlakukan lagi harga-harga promosi di mendekati tarif batas bawah. Karena itu adalah harga-harga yang terjangkau oleh masyarakat yang ingin berlibur. Masyarakat kita sudah terbiasa menggunakan kelas-kelas promo. Ketika ada kelas-kelas promo, pastinya masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi suatu destinasi. Itu kan trigger ya, teaser untuk mengunjungi suatu destinasi itu harga tiket murah. Contohnya, kenapa luar negeri bisa lebih diminati oleh orang Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia bepergian ke destinasi kita sendiri. Ya, sebetulnya bukan karena destinasinya bagus-bagus banget juga gitu. Tetapi lebih ke karena harga tiketnya terjangkau sehingga ada harga tiket murah nih cuma 2 juta pulang pergi. Ya udah deh kita pergi aja yuk, kita coba lihat ada apa sih di sana. Dari coba-coba ternyata menarik dan akhirnya diulang lagi ke destinasi yang sejenis seperti itu. Nah, sementara di Indonesia ketika harga tiketnya mahal, kita tahu Manado cantiknya luar biasa, Labuan Bajo cantiknya luar biasa. Tapi ketika dihadapkan dengan harga tiket yang Jakarta Manado Jakarta 4 juta, Jakarta Labuan Bajo Jakarta 4 juta, akhirnya wisatawan kita mundur teratur. Mereka ya bilang ya udah deh mendingan daripada ke Labuan Bajo ke Manado 4 juta, mendingan gue pergi ke KL atau pergi ke Penang yang relatif lebih murah.